Alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tawfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa lalinu biha sub wa ala alihi wa nilahi masub. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkiruna fa wal intifa wal ifada wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalala ala al khairi bi awjillahi qurbi mardati wa thawabi. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, kita kemarin belajar apa? Definisi usul fikih ya. Definisi usul fikih yang dipaparkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansori ya di dalam kitabnya Waidul Usul, yaitu apa? Usul fikih itu apa? Adillatul fikih al-ijmaliyah ya, dalil-dalil fikih yang umum ijmali. Ya, ada 3 ituan ya, ada 3 bagian. Adillatul fikih al-ijmaliyah wa turuqu istifadati juz'iyatiha. Ya, yang bagian yang kedua adalah metode ataupun cara menggali hukum dari juz'iyahnya. Juz'iyahnya dalil fikih al-ijmaliyah tadi. Kemudian yang ketiga apa? Halu mustafidiha. Apa sifat-sifat ataupun syarat-syarat orang yang menggali hukum tadi atau syarat-syarat mujtahidnya. Itu 3 definisi ataupun definisi usul fikih yang mencakup 3 bagian menurut Syekh Zakaria ataupun ulama-ulama yang lain. Ya, kalau yang di Jamul Jawami'nya itu cuma satu bagian saja, yang depan saja. Makanya itu jadi pro kontra yang kemarin saya bahas itu. Oke. Masnya udah paham ya Adillatul Fikih Al-Ijmaliyah yang mungkin yang udah dengarkan ya. Saya harap udah paham ya. Adillatul Fikih Al-Ijmaliyah itu yang secara umum ya. Umum berarti ya kayak al-amru lil wujub itu umum. Nanti kalau itu umum ya. Nanti di bawahnya al-amr itu kan banyak afrodnya, banyak komponennya yang masuk ke dalam amr tadi. Di dalam Al-Quran ya, baik Al-Quran ataupun hadis, seperti aqimus sholah wa atuz zakah wa sumu ramadan. Nah itu kan amr semua, perintah semua. Nah itu masuk dalam al-amru lil wujub. Al-amr lil wujub. Perintah itu mengindikasikan suatu kewajiban. Ya. Nah, seperti manusia ya, manusia itu kan kulli ya, umum ijmali. Nah, nanti manusia itu di bawahnya manusia itu ada banyak komponen kan, afrod yang sesuai dengan manusia seperti kita, Muhammad Ali, ya, Mas Yunus, ya, Rudi, Budi dan lain sebagainya, itu namanya juz'iyahnya. Ya. Atau kalau di sini itu namanya tafsiliyah, ya, tafsiliyah. Nah, saya pikir udah jelas ya. Langsung kita pembahasan selanjutnya, yaitu saya share dulu. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan fikih ya. Ya, fikih di sini penting sekali untuk dibahas. Kenapa? Karena ya seperti yang beberapa kali saya utarakan bahwasannya fikih itu adalah produk daripada proses penggalian hukum yang menggunakan teori usul fikih. Ya, seperti aqimus shalah itu kan dalilnya Al-Qur'an, kemudian aqimus shalah itu adalah perintah. Teori usul fikihnya apa? Perintah itu berfaedah wajib. Maka nanti menghasilkan suatu hukum, sholat itu wajib. Nah, itu kan produk fikih, ya, produk fikih. Nah, walaupun dia bukan bagian dari usul fikih, tapi tujuan daripada belajar usul fikih adalah untuk menghasilkan fikih. Maka fikih di sini harus kita pahami. Nah, makanya di sini dibahas fikih. Ya. Apa itu fikih? Ya, ini di sini kita lihat matanya dulu ya. Di matanya dikatakan wal fiqhu ilmun bihukmin syar'iyyin amaliyin. Fikih itu adalah pengetahuan bihukmin syar'iyyin terhadap hukum syar'i, mengetahui hukum syar'i amaliyin yang bersifat amal ya. Ya, mengetahui hukum syar'i ya. Misalnya sholat itu wajib, puasa itu wajib, ya, wudhu itu wajib. Wudhu itu syarat sahnya sholat, niat itu wajib, ya, haji itu wajib. Nah, itu berarti mengetahui hukum syar'i yang bersifat amal, ya, yang bersifat amali, yang bersifat suatu pekerjaan kayak haji, sholat, zakat, puasa itu kan bersifat amali ya. Yang nggak bersifat amali nggak masuk dalam konteks fikih. Fikih ini khusus untuk yang bersifat amali.
Muktasabun yang mana diambil ya, muktasabun yang mana diambil dari mana? Min dalilin tafsili, dalil tafsili. Nah, ya. Jadi kebalikan daripada dalil ijmali itu adalah dalil tafsilinya. Kalau dalil ijmalinya itu al-amru lil wujub, amarnya, dalil tafsilinya itu yang masuk di dalam amr lil wujub itu kayak aqimus shalah wa atuz zakah itu tafsili semua. Ya, tafsili semua. Ya, jadi fikih itu apa? Ilmu mengetahui hukum syariat yang bersifat pekerjaan yang mana hukum tersebut itu diambil atau diproduksi ya atau dihasilkan muktasabun dari dalil tafsili. Ya kayak seperti aqimus shalah. Aqimus shalah itu kan dari sisi kewajiban sholatnya kan dalil tafsili ya. Aqimus shalah itu dalil tafsili ya, dalil aqimus shalah. Di sana Allah memerintahkan sholat. Teori usul fikihnya apa? Perintah itu al-amru lil wujub, perintah itu berfaedah wajib. Maka nanti hasilnya apa? Sholat itu wajib. Kesimpulannya atau natijahnya kalau antum pernah belajar mantek ya, sholat itu wajib. Sholat itu hukumnya wajib. Nah, di sini fikih. Ya, fikih. Jadi fikih itu adalah hasil dari proses proses penggalian hukum dari dalil tafsili atau dari Al-Qur'an ataupun hadis dengan menggunakan teori usul fikih. Ya, dengan menggunakan teori usul fikih. Tanpa teori usul fikih kita nggak bisa. Ya, nggak bisa kita menggali hukum tanpa teori usul fikih. Ya, saya di sini punya Al-Qur'an, antum juga punya Al-Qur'an, saya juga punya hadis, banyak kutubus sittah. Ya, tapi nggak bisa tanpa adanya teori usul fikih. Ya, jadi di sini paham ya? Apa bisa hasil dari proses fikih itu hasil dari proses proses penggalian hukum. Oh ya, penggalian hukum. Penggalian hukum ya. Misalnya saya ulang lagi dari dalil-dalil tafsili. Aqimus shalah itu kan dalil tafsili ya. Dalil tafsili. Aqimus shalah. Nah, itu kan aqimus shalah itu adalah perintah untuk sholat. Nah, kemudian di teori usul fikihnya dikatakan perintah itu berfaedah wajib. Maka natijahnya ataupun kesimpulannya sholat itu wajib. Nah, di sini sholat itu wajib itu adalah fikih. Yes, jadi fikih itu adalah istilahnya nasi goreng lah. Ya? Udah paham ya, nasi gorengnya. Iya, kita tinggal makan fikih itu ya. Prosesnya sudah itu oleh ulama. Nah, itu fikih. Paham ya syarahnya ya? Syarahnya matannya ini yang saya jelaskan paham ya? Insyaallah Ustaz, insyaallah. Sekarang kita masuk ke syarahnya ya. Ta'riful fikih ya. Wal fiqhu ilmun bihukmin. Fikih itu adalah mengetahui terhadap hukum nisbatin taman, binisbatin taman. Hal ilmu biha tasdiqun, penisbatan yang sempurna ya. Karena nisbat itu ada nisbat yang enggak sempurna. Di sini penisbatannya itu sempurna, tasdik. Ya, masnya kalau belajar mantek itu kan ada namanya tasdik ya. Tasdik itu kan kalau masnya cerita ke saya bahwasanya mas itu punya burung di rumah. Ya, masnya itu punya burung di rumah misalnya. Burung di rumah itu warnanya hitam Ustadz, gini. Saya kan tasawur kan ya. Saya berangan-angan di pikiran saya, tasawur. Apakah saya tasdik? Enggak. Saya enggak tasdik. Ya, karena saya enggak tahu langsung gitu. Saya cuma tasawur saja. Nah, itu namanya tasawur, enggak tasdik. Bukan merealisasikan ya, langsung sesuai fakta. Nah, fal ilmu biha mengetahui dengan nisbat yang sempurna itu adalah tasdik. Jadi fikih itu mengetahui dengan sempurna. Ya bahwasannya sholat itu wajib ya karena prosesnya jelas. Enggak hanya berangan-angan. Ya, betul. Dalilnya ada, terus teorinya ada digabung nanti menghasilkan suatu produk ya, suatu kesimpulan bahwasanya sholat itu wajib. Nah, itu tasdik. Tasdik secara sempurna. Ya, fatasdikun bi ta'alluqiha. Ya, maka ini tasdik dengan ta'alluqnya, ta'alluq nisbatnya, nisbat kesempurnaannya. Ya. La tasawuruha, tidak tasawur, tidak gambaran saja, tidak angan-angan saja.
Ya, li'annahu min mabadi usulil fikih. Karena tasawur ini adalah apa? Mabadi usulil fikih. Tasawur itu kan kayak definisi gitu ya. Maksudnya cuma penggambaran saja, tapi belum tasdik. Karena tasawur itu min mabadi usulil fikih. Ya, min mabadi usul fikih. Ya. Wala tasdikun bitubutiha. Dan juga bukan tasdik dengan ketetapannya. Ya, ketetapannya. Kalau ketetapan ya misalnya sholat itu wajib, itu kan ketetapan ya. Ketetapan itu kan apa? Ilmu tauhid kan ya. Sholat itu wajib. Dari segi ketetapannya kan udah ditetapkan oleh Allah. Itu masalah iman. Ya enggak? Jadi di sini tasdik secara nisbat, secara sempurna itu adalah tasdik hubungannya dengan pekerjaannya manusia. Bahwasannya sholat itu wajib. Bukan tasdik secara bahwasannya itu ditetapkan oleh Allah. Ya, ketetapan Allah ya, tapi hubungannya kepada pekerjaannya manusia. Nah, jadi seperti itu ya. Al-ilmu bihukmin syar'iyyin ya, hukmin syara' ya. Hukmin syar'iyyin ma'khudhin minas syar'i ya. Yang mana diambil dari syariat, al-mab'uts biha, yang mana diutus dengannya Nabi Muhammad SAW. Amaliyin yang bersifat amali ya, muta'alliqun bi kayfiyati amalin. Makanya tadi bahasanya ta'alluq ya. Yang berhubungan dengan pekerjaan ya, bukan dengan pekerjaan, baik itu pekerjaan hati ataupun lainnya. Fal ilmu biwujubin niyah fil wudu'i ya. Kal ilmi biwujubin niyah fil wudu'i, seperti mengetahui bahwasannya niat itu wajib di dalam wudu ya. Wa binat bil witri, dan juga bahwasannya witir itu sunnah. Ya, itu dinamakan fikih ya. Karena kita mengetahui hukum syariat yang bersifat amal ya, yaitu witir ya, witir. Sunahnya witir. Muktasabun yang diambil ya, pengetahuan itu diambil ya, limuktasibihi ya, limuktasibihi ya, muktasabun dalil limuktasibihi ya, bagi mujtahidnya. Muktasib kan berarti orang yang mengambil. Min dalil dan tafsir, dari dalil tafsir yaitu tadi aqimus shalah ya, dalil. Lil hukmi fal ilmu kal jinsi, maka ilmu itu seperti jenis. Ilmu itu seperti jenis. Nanti di bawahnya kan ada jenis, itu kan atas sendiri ya. Setelah jenis itu kan di bawahnya ada nau ya. Nau itu kayak apa? Kayak ilmu kalam, ilmu mantek, ilmu nahwu, ilmu usul, ilmu fikih dan lain sebagainya. Paham ya? Insyaallah, Ustaz. Ya, jadi seperti itu ya. Definisi fikih. Wa kharaja bil hukmi, kita keluarkan dari hukum ya. Di sana kan ada hukum. Ya, dikeluarkan dengan hukum. Di sana ilmu bidzat, mengetahui zat, mengetahui sifat. Aku tahu apa zatnya Muhammad, zatnya Zaid. Ya, aku tahu Zaid, aku tahu Muhammad. Nah, itu enggak dinamakan fikih. Atau tahu sifatnya, enggak. Al-ilmu bil fi'li, atau mengetahui pekerjaannya. Aku tahu Zaid tadi memukul. Nah, itu enggak dinamakan fikih. Kata tasawuril insan, atau tasawurnya insan, ya. Kita nggak pernah lihat Ali, tapi kita menggambarkan Ali itu seperti ini. Nah, itu namanya tasawur, bukan tasdik. Wal bayat, dan juga bayat ya, wal qiyam ya. Nah, itu ya, jelas ya. Wa bi syar'i, dan dikeluarkan dari syar'i ya, yaitu ilmu bil hukmi al aqli, hukum, mengetahui hukum akal. Nah, hukum secara akal, misalnya 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, itu hukum akal. Atau hukum hissi itu panca indera ya, misalnya warna temboknya putih ya, itu. Wal lughawi, atau lughawi, rafa itu dibaca nasab ya. Nah, itu hukum bahasa. Ya, wal wada'i, atau hukum wada'i ya, hukum meletakkan ya, peletakan ya. Ya, meletakkan ya. Hukum wada'i itu kan hukum yang diletakkan. Ya. Ini ada contohnya ini. Kal ilmi bi annal wahid nisful itsnain, bahwasanya satu itu separuh dari 2. Wa annan nar muhriqatun, bahwasanya api itu bisa membakar. Wa annan nur adya, bahwasanya cahaya itu adya, bercahaya. Wa annal fa'il marfu. Ya, ini ada ini ya, diletakkan oleh para ulama. Fa'il itu hukumnya dibaca rafa. Wa bil amali, dan dikeluarkan dari amal ya. Ya, karena fikih itu amal. Al ilmu bil hukmi asyari al ilmi ya, bersifat ilmu bukan amal, seperti ikodi, keyakinan ya. Kal ilmi fi usulil fikih, seperti mengetahui teori usul fikih, itu bukan fikih. Nah, fikih itu yang berhubungan, teori usul fikih kan teori. Nah, fikih itu kan amal ya, bi anna, iya hasil ya. Bi anna ijma' hujjah,
Wal ilmu fi usuluddin, ya, mengetahui usuluddin. Bi anallaha wahid, bahwasanya Allah itu tunggal, esa. Wabil muktasab, dikeluarkan dari muktasab ilmullah, ya. Ilmullah itu enggak muktasab, ya. Wa Jibril bima dzukira, ya, itu enggak muktasab, itu emang daruri, ya. Wa kadzalika ilmu nabi al-hasil bi wahyi, atau ilmu pengetahuannya nabi yang dihasilkan dari wahyu. Itu kan enggak pakai ijtihad itu. Enggak pakai teori usul fikih, enggak pakai gini, ya, langsung ijtihad. Wa ilmuna bi anna bihi bidarurah, atau pengetahuan kita bidarurah, tanpa mikir, ya. Misalnya kita lihat ke tembok, temboknya warna putih. Apakah kita pakai teori-teori gitu, ya, yang mengantarkan kita untuk mengetahui bahwasanya tembok itu putih? Enggak kan, ya? Tanpa proses, itu spontan gitu, ya. Itu tidak dinamakan fikih. Itu tidak dinamakan fikih. Karena fikih itu melalui proses, ya, melalui proses penggalian hukum yang agak rumit. Ya. Kaijab sholat, ya, wajibnya sholat ini di sini tidak dinamakan fikih, ya. Ya, karena apa? Karena kita sebagai umat Islam kan siapapun tahu, ya, kalau sholat itu wajib, ya. Makanya di sini darurat. Kita itu spontan mengetahui bahwasanya semua orang pasti tahu bahwasanya sholat itu wajib. Zakat, haji, tahrim zina haram, dan mencuri. Wa bidalil tafsili, dan juga dikeluarkan dengan dalil tafsili apa? Ilmu bidzalika lil muqallid, ya. Pengetahuan kita terhadap fikih tapi bagi kita muqallid, pengikut. Ya. Ya, bagi kita muqallid, pengikut. Fa innahu minal mujtahid. Nah, ya, berarti pengetahuan kita itu tidak dinamakan fikih, ya, karena kita itu muqallid. Ya. Ya, pengetahuan kita terhadap fikih itu tidak dinamakan fikih, ya. Ya, fa innahu minal mujtahid, karena itu yang ijtihad itu mujtahid, ya, biwasitatin dalil ijmali. Yang mana seperti yang saya katakan, mujtahid itu menggali hukum melalui dalil ijmali. Melalui dalil ijmali. Apa dalil ijmali tadi? Yang global. Nah, apa itu? Teori usul fikih. Usul fikih. Ya. Kayak amrul wujub, apa namanya? An-nahyu lit tahrim. Wa huwa anal hukma wa anna hadzal hukma alladzi afta bihil mufti, bahwasanya hukum ini yang difatwakan oleh mufti, wa kullu ma afta bihil mufti wa huwa hukmullahi fi haqqih. Ya. Setiap hukum yang difatwakan oleh mufti itu adalah hukumnya Allah di dalam haknya Allah. Fa ilmuhu mathalan bi wujubin niyyah fil wudu' lidzalik laisa minal fiqh. Ya. Maka pengetahuan Allah dengan wajibnya niat di dalam wudu, ya, lidzalik, ya, lidzalik li wujudi dalil, ya, di itunya ada di sini, di wujudi dalil, laisa minal fiqh, itu bukan fikih. Ya, itu bukan fikih. Oke, itu syarah daripada penjelasan daripada syarah definisi fikih. Jelas, ya? Yes, sir. Oh, ada lagi. Coba kita baca dikit-dikit. Ya. Wa abaru bil fiqhi huna bil ilmi, ya. Kenapa di sini kita mendefinisikan fikih itu ilmu? Ilmu itu kan mengetahui 100% kan ada ilmu, ada dzon, ada syak, ya, ada wahm, kan, ya. Kalau ilmu itu 100%, dzon itu di bawahnya 75% atau di atasnya. Ada syak, ya, 50% atau di atasnya, ya, ada waham, ya. Kenapa di sini pakai ibarat ilm, sedangkan kita tahu bahwasanya fikih itu kan dzonni, kan, ya, enggak pasti, ya. Jadi ijtihadnya ulama itu dzonni, makanya di sana terjadi perbedaan pendapat. Kenapa kok pakai ilmu, ya? Wa in kana lidzonniyati adillati dzonnan, ya. Ya, di sini para ulama memakai ibarat ilmu, ya, walaupun dalilnya fikih itu adalah dalil dzonni, kan, ya, dzonni. Ya, dzonni. Dalilnya dzonni, ya. Ya, menunjukkan pada suatu hukumnya itu dzonni. Kama abaru biha fi kutubil ijtihad, sebagaimana dijelaskan di kitab ijtihad, li annahu dzannul mujtahid, karena itu adalah dzannul mujtahid. Alladzi huwa liquwatihi qaribun minal ilmi. Kenapa kok dinamakan ilmu? Karena itu adalah dzonnya bukan dzonnya orang sembarangan, tapi dzonnya mujtahid.
Ya, mujtahid kan orang yang cerdas, orang yang kuat. Ya, makanya dzonnya mereka itu mendekati kepada ilmu. Makanya di sini dinamakan ilmu, bukan dzon. Harusnya kan dzon ya. Dzonnun bihukmin syar'iyyin kan kayak gitu ya. Tapi enggak. Wa nakartul ilma wal hukma, di sini ilmu dan hukum ini dinakirahkan ya. Ya. Ilmun bihukmin kan, ilmun bihukmin kan ya. Enggak al ilmu bil hukmi ya, dinakirahkan. Kenapa di definisi tadi itu dinakirahkan wa afradtuhuma taban lil alama al-Birmawi. Dan juga dinamakan dimufradkan ya, dimufradkan tidak dijamakkan. Ilmu dan hukum tadi di definisi fikih itu dimufradkan, itu mengikuti Imam Birmawi ya. Li'anna tahdid inama huwa lil mahiyah. Karena fokusnya di sini itu mahiyah. Fokusnya di sini itu adalah mahiyahnya, zat daripada hukum ataupun ilmunya. Bukan kuantitasnya. Kalau kita pakai al kan berarti kan umum. Umum itu kan fokus pada kuantitas. Di sini pakai mahiyah. Min ghairi itibari kamiyati afrodiha, tanpa melihat kepada kuantitas ataupun jumlah hukum-hukum fikihnya. Tapi kita fokus pada hukumnya, pada ilmunya. Ya. Wali anna fi ta'biri bi hukmin la bil ahkami alladhi abara bil aslu ka ghairihi salamatan min wurudi anal ilma bi jami' ahkam yunafi qaula qaulin min jama'atin min akabil fuqaha fi wasail su'ila fi masail su'ila an hala adri. Dan juga kelebihan daripada kita meletakkan definisi fikih itu dengan mufrad. Kenapa? Ya, daripada memakai ahkam ataupun jamak taksir ya. Kalau kitab aslinya yaitu Jamul Jawami Imam Subki itu pakai ahkam, Mas. Nah, ini pakai ahkam. Ya, kenapa? Syekh Zakaria di sini mengatakan selamat dari ya klaim bahwasannya mengetahui semua hukum. Kan kalau pakai jamak taksir kemudian ada alnya itu kan umum, berarti mengetahui semua hukum dong. Nah, itu kan nggak mungkin. Ya, sementara ya di sini dikatakan sementara itu bertentangan ya. Pada realnya seorang mujtahid seperti Imam Malik pun itu ditanya tentang masalah fikih itu beliau pernah bilang di 30 berapa gitu, 32 atau 33 permasalahan ya. Beliau sebagiannya itu mengatakan la adri, tidak tahu. Tidak tahu di sini bukan berarti beliau nggak tahu sama sekali loh ya. Kayak kita dikatakan kayak kita ditanya nggak tahu gitu. Maksudnya beliau itu ya sebenarnya ada gambaran gitu loh, tapi beliau mau cross check dulu ya, mau memastikan dulu ya. Kayak saya orang Surabaya ya, masnya tanya tahu jalan ini nggak, yang di dekatnya ini loh, yang di dekatnya TP gini. Oh, saya tak ingat lagi ya, saya nggak langsung bisa jawab gini loh, enggak. Tapi ada potensi saya untuk bisa, saya cek lagi. Karena saya orang Surabaya. Begitu juga Imam Malik. Imam Malik kan bilang nggak tahu. Tapi nggak tahunya beliau bukan berarti nggak tahu sama sekali, tapi nanti mau dipastikan lagi. Ya, punya potensi untuk tahu beliau, tapi mau dicek lagi, mau dicari lagi. Nah, kayak gitu. Ya, jadi definisi fikih dengan mufrad kayak gini dengan nakiro itu nanti lebih aman, Mas. Ya, karena sebagian ulama kayak Imam Hanafi pun pernah bilang nggak tahu beliau, sama kayak Imam Malik nggak tahu. La adri gitu, lah nggak tahu. Nah, itu kan berarti kan nggak mengetahui secara semuanya kan. Wa in ujiba, walaupun dijawab ya, walaupun tidak ketahuan, tidak mengetahuinya ulama tadi, Imam Malik tadi, bi annahum mutahayyi'una lil ilmi, bahwasanya mereka itu tidak tahu, maksudnya mereka akan cross check lagi gitu loh, maksudnya beliau tahu cuma gambaran saja. Beliau ada potensi untuk mengetahui hukum-hukum tapi mau dilihat lagi bimu'awadatin nazar, mau dilihat lagi. Ya, jadi di sini kenapa kok pakai mufrad, ilmu dan hukum ini dalam definisi usul fikih ini ilmun bihukmin ya. Mengetahui hukum itu pakai mufrad dan juga pakai nakiro juga. Kenapa? Karena beliau mengikuti syekhnya Imam Birmawi. Ya, karena di sini fokusnya bukan pada jumlah hukumnya, tapi fokus pada hukumnya saja. Ya, misalnya manusia ya fokus pada definisi manusianya, bukan
kuantitas manusia yang ada di muka bumi ini, enggak. Berapa manusianya, enggak. Tapi fokus pada definisi manusia. Manusia itu gini ya. Ya. Kemudian alasan yang kedua adalah dengan menggunakan definisi seperti ini, ya, nakiro terus kemudian mufrad, itu selamat dari sesuatu yang bertentangan yang banyak terjadi di kalangan ulama. Bahwasanya ulama banyak ditanya mengenai masalah fikih, kemudian beliau menjawab la adri. Walaupun la adrinya beliau itu beda dengan kita ya. La adrinya beliau itu maksudnya ya saya akan cari lagi. Saya akan cek lagi. Kayak gitu. Motong Ustaz. Iya. Iya, gimana? Alasannya kan tadi yang pertama, kenapa pakai nakiro mengikuti gurunya Ustaz. Kemudian yang kedua, fokus pada definisinya, bukan pada jumlahnya. Yang ketiga Ustaz, yang ketiga tadi ini kan Ustaz, kembali ke matanya Ustaz ya. Tadi fikhi ilmun bihukmin. Itu Ustaz, kembali ke situ ya Ustaz. Alasan itunya. Ilmun bihukmin. Iya, kenapa di sana? Alasan ketiganya Ustaz, karena Nggak ada alasan ketiga, Mas. Alasan dua saja. Oh, dua aja Ustaz ya. Iya, dua saja. Jadi yang pertama itu ya karena fokusnya pada definisinya. Definisi itu saja, nggak melihat pada jumlahnya. Misalnya definisi manusia ya, manusia itu apa? Nggak peduli manusianya itu berapa. Ya, manusia itu apa misalnya ya. Kemudian yang kedua ya, karena dengan menggunakan mufrad dan nakiro ini selamat dari pertentangan ya, bahwasannya semua ulama itu mengetahui semua hukum, padahal kan enggak. Banyak ulama yang ditanya mengenai masalah fikih mereka mengatakan la adri. Nah, itu menunjukkan bahwasannya ulama itu enggak mengetahui semua hukum. Walaupun la adrinya ulama kayak Imam Malik bilang la adri dalam beberapa permasalahan itu 30-an masalah, beliau maksudnya la adrinya itu ya tahu tapi mau di cross check lagi, punya potensi untuk tahu gitu. Intinya kayak gitu ya. Iya. Alasan dua itu. Oke, jelas ya? Jelas. Wa itlaqul ilmi ala mithli hadha tahayyu syai'un urfana. Itlaqul ilmi ala mithli hadha tahayyu syai'un urfana ya. Jadi memutlakan ilmu dengan tahayyu potensi ya. Ya, misalnya saya tahu semua daerah Surabaya. Padahal kan saya orang Surabaya kan. Saya bilang saya alim tuh ya, saya mengetahui semua daerah di Surabaya. Maksudnya itu saya nggak tahu ya seluk-beluknya ya, nggak tahu semua ya. Tapi saya punya potensi untuk mengetahui. Maksudnya seperti itu. Ya, maksudnya seperti itu ya, punya potensi. Tahayyu itu potensi ya, punya potensi untuk mengetahui semuanya. Saya sendiri orang Surabaya jadi potensinya besar ya, daripada antum ya. Yuqalu fulanun ya'lamun nahwah. Ya, fulan mengetahui nahwu. Wala yurad anna jami'a masaili hadiratun indahu mufassalatan. Ya, maksudnya apakah berarti fulan itu tahu bahwasannya mengetahui semua teori nahwu ada di otaknya? Enggak. Nah, bukan seperti itu ya. Bal innahu mutahayyun lidzalik, bahwasanya dia punya potensi untuk mengetahui semua itu. Ya, dengan lihat lagi nanti di murojaah lagi. Oke, jelas ya? Itu masalah fikih. Ada pertanyaan masalah fikih? Tadi bisa diulang ilmu bihukmin, yaitu ilmu fikih adalah ilmu hukum Ustaz. Bisa diulangi definisinya Ustaz? Ilmun bihukmin syar'iyyin amaliyin muktasabun min dalilin tafsili. Ya, mengetahui hukum ya, mengetahui hukum syar'i yang bersifat syariat, amali yang bersifat pekerjaan ya, bukan keyakinan. Muktasabun yang mana ilmu tersebut itu dihasilkan atau dihasilkan dari dalil tafsili, tafsir. Gimana Mas? Iya Ustaz. Dalil tafsili maksudnya itu Ustaz yang aqimus shalah wa atuz zakah itu Ustaz ya. Nah, ya. Dalil tafsili itu kebalikan dari dalil ijmali ya. Ijmali yang walaupun aqimus shalah itu kemarin ya, kalau Masnya lihat lihat rekamannya itu, aqimus shalah itu bisa dilihat dari dua sisi Mas. Bisa dilihat dari dalil ijmali bahwasanya dilihat dari amarnya. Kalau dalil ijmali dilihat dari amarnya. Perintahnya itu kan perintah.
Tapi kalau dari tafsilinya dilihat dari apa? Dari sholatnya. Ya. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Insyaallah. Oke, jelas ya? Insyaallah. Oke, kalau udah jelas, kita langsung ke pembahasan selanjutnya. Hukum. Sekarang membahas hukum ya. Ini hukum ini penting sekali. Ya, walaupun bukan apa itu usul fikih, tapi dia itu apa namanya? Apa hukum ya? Berarti hukum fikih kan ya? Ini termasuk hasil juga ya, hasil daripada usul fikih ya, proses usul fikih ya. Hukum apa itu hukum? Hukum itu adalah al-hukmu, hukum itu apa? Hitabullahi ta'ala. Kitabnya Allah Ta'ala ya. Ya, firmannya Allah Ta'ala al-muta'alliqu yang berhubungan bi fi'lil mukallaf, yang berhubungan dengan pekerjaannya mukallaf, pekerjaannya kita. Jadi firmannya Allah berarti bisa hadis ataupun Al-Qur'an ataupun hadis ya. Misalnya kayak aqimus shalah. Aqimus shalah kan itu firmannya Allah. Yang mana firmannya tersebut berhubungan dengan pekerjaannya mukallaf yaitu sholat. Atau zakat itu firmannya Allah yang berhubungan dengan firmannya Allah yaitu apa? Yaitu zakat. Ya, yang berhubungan dengan pekerjaannya mukallaf yaitu zakat, puasa ya dan lain sebagainya. Ya. Di sini ada yang aneh enggak? Dari definisi antum merasakan ada keanehan enggak? Belum. Saya mau apa? Belum. Di sini kan didefinisikan bahwasannya hukum itu adalah firmannya Allah Ta'ala yang berhubungan dengan pekerjaannya mukallaf. Sekarang saya tanya, ada keanehan nggak dalam definisi ini? Apa keanehannya? Ya, khitabullah ditaklukkan kepada mukallaf itu aneh. Kenapa? Karena firman Allah itu azali, sedangkan muta'allaqnya itu bersifat hadis. Iya nggak sih? Iya, tapi ya tanjizi Mas. Kak, tanjizi. Iya bisa juga ya. Tapi itu nanti dijawab di syarahnya itu tanjizi. Maksudnya ya walaupun itu apa namanya azali, Yang tapi kedua, nanti kan yang kedua. Apa? Hukum itu rumusan dari manusia tadi. Hukum itu adalah, kalau misalkan saya definisi hukum adalah khitabullah min dari dalil, atau hukum adalah rumusan manusia dari khitabullah, bisa. Jadi hukum ini kan Allah itu kan memberikan sesuatu hal, tapi yang menghukumi manusia kan, yang menarik kesimpulan hukum, bukan khitabullah. Iya. Menurut saya. Berarti intinya gimana Mas? Yang kedua ini menarik nih, yang kedua. Gimana? Menurut saya keanehannya adalah kalau dibilang hukum adalah kitab Allah, berarti hukumnya sudah tertentu, tidak ada ikhtilaf. Tapi kalau hukum adalah kesimpulan manusia dari firman Allah, itu masuk akal menurut saya. Itu menurut saya. Ya. Berarti hukum itu dari Allah, ya, intinya kayak gitu. Tapi kok harusnya kan nggak ada perbedaan ya. Hukumnya Allah itu kan udah ditentukan di zaman azali. Kan kayak gitu kan ya. Nah, kemudian ada yang benar dalam memahami, ada yang salah dalam memahaminya. Ya sesimpel itu doang, Mas. Nah, gimana? Ada yang salah dalam memahaminya, ada yang betul dalam memahaminya. Makanya dalam ijtihad itu kan barang siapa yang berijtihad kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Oh, 2 pahala. Ya, ajroni, falahu ajroni.
Dan barang siapa yang salah ijtihad dan dia salah, maka falahu ajrun, dia tetap dapat pahala itu. Oh gitu, Dad. Ya, Ya. kalau gitu harusnya muta'allaqnya itu dihilangin, Dad. Loh, kenapa? Ya, Dah, di sana muta'allaq itu maksudnya gini, Mas. Hukumnya Allah yang berkenaan dengan pekerjaan mukallaf. Pekerjaan kita. Hukum Allah yang berhubungan dengan pekerjaan. Kayak misalnya sholat, itu kan pekerjaan sholat itu. Atau jual beli, itu kan pekerjaan. Ya, Ustaz. Maksudnya kayak gitu, bukan manusia yang menentukan. Enggak. Ya, hukumnya Allah yang berhubungan. Berarti Ustaz, boleh dikata semua perbuatan manusia ada kaitannya dengan hukum Allah. Iya. Ya. Ada hukumnya. Ada hukumnya. Oke, kelamaan ya. Ini jadi di sini kan ulama usul itu mendefinisikan hukum itu dengan hitabullah ya. Hitabullah, firman-Nya Allah. Ya, selama yang kemarin-kemarin saya terangkan pada antum kan bahwasanya hukum itu apa? Hukum itu adalah hasil dari Fikih. Hasil dari misalnya Maksud dari teori. Ya. Misalnya aqimus shalah. Aqimus shalah itu kan firman-Nya Allah ya. Itu menunjukkan pada menunjukkan bahwasanya Allah itu memerintahkan kita sholat. Perintah itu berfaedah wajib, maka hasilnya adalah sholat itu wajib. Itu kan hukum sholat wajib. Nah, di sini ulama usul itu kenapa mendefinisikan hukum itu dengan firman-Nya Allah, aqimus sholahnya. Harusnya hukum itu kan produk. Paham nggak cara berpikirnya? Ya. Harusnya hukum itu kan hasilnya kan, fikihnya kan. Sholat itu wajib, itu hukum. Adapun aqimus sholahnya itu bukan hukum itu. Paham nggak? Ya. Ada yang paham maksud saya? Paham semua ya? Iya, paham. Nah, kayak gitu. Iya kan Mas, aqimus sholah itu hukum atau enggak saya bilang? Hukum atau enggak? Hukum. Bukanlah firman Allah itu. Belum hukum. Hukum itu nanti ketika sudah diproses. Ketika kita proses ya, aqimus sholah itu adalah perintah sholat. Nah, kemudian kita tahu dalam teori usul fikih perintah itu berfaedah wajib. Maka nanti kesimpulannya, natijanya sholat itu wajib. Sholat itu wajib, itu baru hukum. Ya, hukum sholat. Itu Adapun aqimus sholahnya apa? Berdasarkan apa? Aqimus sholah. Aqimus sholah itu kan dalil tafsili ya. Dalil tafsilinya. Sholat itu wajib. Sedangkan teori dalam usul fikihnya perintah itu berfaedah wajib, maka sholat itu wajib. Ya dua dalil Mas, menggunakan dua dalil Mas, dalil tafsili dan dalil ijmali. Dalil fikih dan dalil usul fikih. Ya kan gini Ustaz. Perkataan Ustaz menguatkan apa yang saya katakan barusan kan? Bahwa iya. Fikih hukum itu hasil dari produk manusia memahami itu kan? Ya, saya makanya tak kira antum mengarahnya ke sana. Ya maksud saya kan. Oh ya udah kalau maksud antum kayak gitu. Jadi paham ya kritiknya ya. Ya. Nah, ini dibahas di mana? Di kitab apa? Di kitab itu ya. Nihayatus Sul. Nihayatus Sul itu kalau antum nanti belajar di Azhar, nanti kitabnya yang digunakan di S1-nya itu adalah Nihayatus Sul, punya Imam Al-Baidawi. Nihayatus Sul. Ya. Atau di sarahnya ya, ada sarahnya ada sarahnya itu Minhajul Wusul. Minhaj itu di dalam fikih ada minhaj Imam Nawawi, di dalam usul fikih juga ada minhaj namanya Minhajul Baidawi, Minhajul Wusul ila ilmil usul. Nah, itu dijelaskan kenapa para ulama
kenapa kok hukum itu didefinisikan firman Allah, padahal hukum itu bukan firman Allah. Hukum itu hasil daripada penggalian hukum dari firman Allah melalui teori usul fikih. Iya, Ustaz. Nah, dijawab ya karena majas itu majas saja katanya siapa? Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah jawabannya Imam Baidawi itu majas. Definisi itu majas. Ya, misalnya saya bilang ya, Mas siapa namanya? Ya, misalnya saya bilang Mas Yunus ini, oh profesor atau doktor ya, doktor. Sedangkan Mas Yunus ini punya target belum doktor, tapi saya udah bilang Mas Yunus itu doktor. Nah itu kan majas. Bi'itibari ma saya bi'itibari ma Nah, yakun dan bi'itibari mayakun. Oh, keren kamu Mas. Balagohnya udah main ini ya. Ustaz, anak keluar dulu, Ustaz. Bentar, Ustaz. Oke, siap. Ditunggu lagi. Jelas ya masalah ini ya. ya. Yang keluar ini siapa? Muhammad Yunus, Ustaz. Oh, bukan antum ya? Bukan. Oh, tak kira antum, Mas. Oke, kita lanjut ya. Siap, Ustaz. Nah, hukum yang berhubungan dengan pekerjaannya mukallaf ya. Yang berhubungan dengan pekerjaannya mukallaf. Baik itu iktidoan itu tuntutan ya. Tuntutan atau tahyiron atau pilihannya. Tuntutan ini ya kayak berarti tuntutan untuk mengerjakan. Ya kayak wajib sama sunnah, tuntutan untuk mengerjakan. Kalau tuntutan untuk meninggalkan ya haram sama makruh. Tahyiron itu berarti kalau tahyiron itu apa, Mas? Mubah ya. Mubah. Bolehnya boleh enggak ya, Ustaz? Ya boleh. Atau wada'an atau hukum wada'i. Nanti ada hukum wada'i. Ya, nanti ada hukum wada'i. Ya, hukum wada'i. Ya, hukum wada'i itu apa? Hukum wada'i itu wahwa warid wahwa al-waridu sababan. Ya, sebab. Misalnya, jadi nggak langsung ya. Prosesnya itu nggak langsung. Kalau hukum wada'i itu, ya, jadi ada hukum iktidok, hukum tahyir, sama hukum wada'i. Kalau hukum wada'i itu apa namanya sebab ya. Jadi perantara. Misalnya zawal Gimana, Tat? di tengah Apa, Tat? itu menjadi sholat zuhur. Itu kayak perantara gitu, Mas. Misalnya tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya sholat zuhur. Atau nisab, sampainya harta kepada nisab itu menjadi sebab wajibnya zakat. Ya kayak ilat Tadi gitu, Mas, apa, kayak ilat. Tadi, Apa? Saya jelasin apa, Tat? Putus-putus, Tat. Sebab, Gimana? kenapa sebab? Tadi jelasin apa? Wahwal alwaridu sababan. Atau Wahwal sesuatu. waridu. Wahwa itu menjelaskan wada'i, Mas, hukum wada'i. Kan ada 3 kan, hukum itu kan. Hukum kan ada 3. Ada iktido yang bersifat paksaan kayak wajib sama sunnah, memaksa untuk mengerjakan kan. Atau iktido memaksa untuk meninggalkan, haram atau makruh. Atau tahyir itu mubah, memilih boleh mengerjakan boleh meninggalkan. Atau lebih luas daripada itu yaitu hukum wada'i. Hukum wada'i itu istilahnya ya kayak perantara gitu. Nanti ada pembahasannya sendiri tapi saya bahas di sini sedikit ya. Perantara gitu ya kayak sebab. Misalnya tergelincirnya matahari ya, zawalu samsi syababun liwujubis shalah. Ya, tergelincirnya matahari itu menjadi sebab wajibnya sholat. Nisab ya, sababun liwujubiz zakah. Nisab itu menjadi sebab wajibnya zakat. Atau syarat ya, syarat. Untuk menjadi syarat sahnya sholat.
hutang itu menjadi penghalang wajibnya zakat atau haid menjadi penghalang wajibnya sah. Ya, jadi sah ya, akadnya sah atau sholatnya sah ya, Apa, Ustaz? atau fasid, sholatnya batal. Apa, Ustaz? Gimana? Tadi Gimana? kayak putus-putus tadi Ustaz suaranya. Atau cuman saya? Ya, Iya Mas. Ini Ustaz, Ustaz tadi putus-putus Ustaz. Oh, putus-putus dah. Ya, Ustaz. Yang mana? Yang mana? Yang sahih, yang tadi mana yang sahih maksudnya? Ya, nggak usah di itu apa, nggak usah di definition terlalu dalam, nah nanti ada pembahasannya sendiri itu. Oh iya. Ya, jadi ini cuma sebagai penggambaran, intinya hukum Allah itu adalah di sini firman-Nya Allah Ta'ala yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini pekerjaan ya, bukan keyakinan, ya, tapi pekerjaan. Ya seperti sholat, puasa, zakat, baik itu iktidoan, iktido itu berarti paksaan ya, baik paksaan untuk mengerjakan seperti wajib ataupun sunnah, ataupun paksaan untuk meninggalkan seperti haram ataupun makruh, atau tahyiron. Kalau tahyiron itu apa? Kalau tahyiron Pilihan. Tahyiron itu mubah atau wadai. Wadai itu nanti ya kayak tadi itu ya. Wadai itu kayak tadi itu nanti ya. Ini wadai. Ya, ini wadai ini. Oke, langsung kita baca sarahnya ya. Hukum al-muta'arif bainal usulin bil itsbat wan nafi ya. Hukum yang dikenal oleh di kalangan usuli dengan itsbat wan nafi ya. Hukum, ada hukum atau enggak gitu ya. Hukumnya ada atau enggak. Ya. Ya, ada hukumnya atau enggak. Ya, kayak gitu ya. Hukum itu kan istilahnya kayak tasdek ya, kayak tasdek ya. Seperti yang saya terangkan tadi, kayak tasdek. Misalnya saya Mas Ahmad menceritakan punya burung di rumah. Ya, burungnya itu warna hitam, gini, warnanya gini, bentuknya gini. Ini kan cuma tasawur. Nanti ketika saya melihat langsung berarti itu udah hukum atau tasdek. Oke, hukum itu apa? Hitabullahi ta'ala ay kalamu an-nafsi al-azali ya. Hitabnya Allah, maksudnya hitabnya Allah itu adalah firman-Nya Allah yang azali, yang yang ada di zaman azali dulu ya. Hitaban ya, fil azal ya. Kalamu al-azali al-musamma fil azal hitaban ya, yang mana ketika di azal itu dinamakan hitab ya, alal asoh kama sayati ya, al-muta'alliq ya, al-muta'alliq imma bi fi'il mukallaf ya. Jadi hitabnya Allah yang berhubungan, ada kalanya berhubungan dengan kerjaannya mukallaf ya, yaitu mukallaf itu siapa mukallaf? Ya, orang yang balik dan berakal, yang mana dia tidak terhalang taklifnya. Mukallafnya itu tidak terhalang, ta'alluqan maknawiyan. Baik itu hubungannya itu, ta'alluqnya itu baik ta'alluqnya secara maknawi qabla wujudihi, secara maknawi ya. Misalnya ada orang di dalam kandungan ya, ada di alam kandungan. Kemudian Allah mewajibkan sholat. Ya. Itu dia kan wajib sholat tapi maknawi kan ya, karena dia belum ada orangnya. Paham nggak maksudnya? Ta'alluq maknawi itu kayak gitu. Jadi dia kena taklifnya Allah, taklif hukumnya Allah ya, kena pada dia anak bayi tapi dia masih belum ada, masih ada di kandungan misalnya. Itu namanya ta'alluq maknawi qabla wujudi, belum ada orangnya. Tapi nanti insya Allah kalau besar dia kena, belum ada orangnya. Paham nggak maksudnya? Iya. Atau ba'da wujudihi qoblal bi'tsah, atau setelah adanya orang tersebut tapi qoblal bi'tsah, sebelum diangkat Rasulullah. Ya, misalnya kayak Sayyidina Abu Bakar. Itu kan sudah ada tapi Rasulullah belum diangkat. Sedangkan perintah sholat itu sudah ada kan di zaman azali. Tapi di sana belum diangkat seorang rasul yang menyampaikan itu. Makanya Sayyidina Abu Bakar ya maknawi berarti ketika itu ya, maknawi. Atau tanjizian ya, ta'alluqan maknawian. Jadi ta'alluq itu ada dua, ta'alluq maknawi. Ta'alluq maknawi ya kayak tadi itu ya, belum ada orangnya atau udah ada orangnya tapi belum diangkat Rasul, belum ada yang menjelaskan. Atau tanjizi itu udah ada, kayak kita ini tanjizi. Ya, kita ini tanjizi, kita sudah ada dan Rasulullah sudah diutus untuk menjelaskan itu. Berarti kita tanjizi.
Itla hukma qablaha, karena tidak ada hukum sebelumnya diutus Rasul tidak ada hukum. Kama saya tidak, sebagaimana akan dijelaskan. Iktidoan, hukum itu ada kalanya iktidoan, tolaban bil fi'li. Ya, iktidoan itu memaksa untuk melakukan. Baik itu wajib, sunnah, haram, ya, atau makruh atau hilaful aula. Hilaful aula ya samalah kayak makruh. Nanti akan dijelaskan ya perbedaan hilaful aula dengan makruh, nanti ada penjelasannya sendiri. Au tahyiron, atau pilihan antara boleh mengerjakan watarkihi dan juga meninggalkan. Ai ibahatan, ibahah ya. Fa yashmalu dzalikal fi'lu al-qalbi. Ya. Nah, di sini kolbi itu masuk ya, masuk dalam pembahasan iktido ini, karena kolbi itu walaupun bukan pekerjaan tapi masuk ya, pekerjaan hati ya. Wa ghairihi. Wa qauli, dan juga pekerjaan mulut. Mulut itu kan juga pekerjaan kan ya, misalnya membaca Fatihah. Itu kan rukun qauli, Fatihah itu. Fatihah, takbir, itu kan rukun qauli, harus diucapkan dalam artiannya. Wal kaffah. Ya, wal kaffah di sini atof kemana? Atof ke tolaban ya. Enggak. Kaffah di sini atof kemana? Atof kemana, Mas? Mana tuh, saya belum nemu tulisannya. Ini loh tulisannya. Ini loh. Tahiran bainal tidaan wal kaffa kaffan nafsi wa jazruha alladhi alal qaulo, diatofkan kepada qaul ya. Ini ada di syarahnya ini. Ada di takliknya ini. Oh, atof ke qauli ya, atof ke qauli. Qauli atau al kaffa ya. Jadi adalah kalanya iktido kaf ya, ada kalanya kaf ya, ada kalanya hukum itu juga kaf ya, yaitu melarang ya, baik itu larangannya bersifat haram atau bersifat makruh. Wal mukallaf al wahid ya, mukallaf al wahid kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam fi khosaizi wal aktsar minal wahid ya. Ada kalanya mukallaf satu ya, seperti Nabi, ada kalanya kewajiban itu hanya khusus kepada Nabi ya. Ada kalanya lebih dari satu ya, pada kita semua. Ya. Wa imma bi minal fil mukallaf wada'an, ada wada'i. Wa huwal hitab al-warid bi kauni syai' sababan ya. Nah, ini kayak wada'i ini seperti yang saya bilang itu perantara ya. Kalau tadi aqimus shalah itu kan langsung ke orangnya. Atau zakat itu hitabnya Allah langsung perintah kepada mukallafnya. Paham nggak maksudnya? Kalau wada'i itu nggak langsung. Wada'i itu wada'i nggak langsung. Jadi misalnya sebab ya, misalnya haul atau nisab. Harta yang nisab pada harta itu menjadi penyebab wajibnya zakat. Jadi nggak langsung kepada itu, nggak langsung kepada mukallafnya. Beda dengan tadi wajib sholat. Sholat itu wajib kepada kalian, langsung ke kalian. Gitu. Ya, tapi kalau wada'i enggak. Wada'i itu lebih ke perantara. Lebih ke perantara. Iya, lebih ke perantara ya. Jadi kayak waktu itu adalah kitabnya Allah yang menjadi sebab itu zakat. Iya, wajibnya zakat kayak nisab, sebab wajibnya zakat. Kemudian di nisabnya saja. Iya, nisabnya. Tergelincirnya matahari atau bulan ru'yah itu menjadi sebab wajibnya puasa ru'yatul hilal di bulan Ramadan. Kalau mampu Ustaz menjadi penyebabnya seorang haji gitu Ustaz ya. Iya, menjadi syarat ya. Syarat itu masuk syarat itu Mas. Syarat menjadi manian. Iya. Manian, misalnya orang haid menjadi sebab terhalangnya sholat. Kalau mani biar istilah sih. Ya, kayak gitu.
Oke, ya. Au bi amma min fi'il mukallaf, atau lebih umum dari fi'il mukallaf. Makanya di sini enggak ada enggak ada hubungannya dengan fi'il mukallaf ya. Tapi secara umum lebih dari fi'il mukallaf, seperti wada'an wa hitab al-warid bi kulli syai' sababan. Hitab firman-Nya Allah yang datang menjadi penyebab. Seperti apa? Seperti zawalus syamsi, ya, syarat, mani, sohi, fasidan, wasayati bayanuha. Nanti akan dibahas masalah itu semua. Fasmalu dzalika fi'il mukallaf, filal mukallaf. Maka itu masuk juga, walaupun itu secara enggak langsung bukan pekerjaannya manusia ya, firman-Nya Allah yang enggak langsung pada pekerjaan manusia, tapi itu masuk dalam kategori pekerjaannya manusia, fi'il mukallaf. Seperti zina menjadi sebab wajibnya had ya, had. Wa ghairu fi'lihi. Ya. Wa ghairu fi'lihi ya, wa ghairu fi'lihi. Ya, kalau zina kan fi'il mukallaf ya. Kalau zina kan masih fi'il mukallaf kan ya? Orang zina, berarti zina kan pekerjaannya mukallaf. Oh, berarti itu khitabullah juga. Khitabullah juga. Ya, dan berhubungan langsung dengan manusia. Makanya wala taqrabuz zina kan ya. Tapi ada yang bukan fi'il mukallaf seperti zawal. Tergelincirnya matahari itu menjadi penyebab wajibnya zuhur. Sekarang saya tanya, tergelincirnya matahari itu pekerjaan manusia atau enggak? Bukan. Pekerjaan matahari lah. Iya. Wa itlafu ghairil mukallaf. Ya, itlaf, merusak misalnya antum punya anak, misalnya anak kecil masih bayi, merusak barangnya tetangga misalnya. Itu kan sababun menjadi penyebab wajibnya doman kan, harus ganti kan antum kan. Itu kan anak antum kan enggak mukallaf. Atau antum punya kucing misalnya, kucing antum merusak tetangga misalnya, barangnya tetangga. Itu kan bukan mukallaf kucing kan ya? Mukallaf atau enggak kucing? Bukan. Nah, kasakron sababan diwujubid doman ya, atau orang mabuk kan enggak mukallaf karena dia kan enggak mukallaf, itu kan akil yang berakal ya. Nah, seperti itu. Wa hitabun kal jinsi, hitab itu seperti jenis ya. Hitab itu macam-macam. Ada hitabnya Allah kepada orang yang mukallaf, ada hitabnya Allah kepada orang yang enggak mukallaf. Ya, Dan itu wa kharaja wa itlafu ghairil mukallaf kasakron sababan liwujubi doman. Sakron itu apa tadi? Iya. Doman itu ganti, Mas. Ganti. Sakron itu apa? Sakron itu mabuk kan enggak mukallaf. Ada orang yang mabuk terus ngerusak barangnya orang lain atau membunuh orang lain. Oh, atau itu gimana? mukallaf. Iya, sakron kan enggak. Udah sakron kan itu apa? Enggak ada akalnya kan? Mukallaf kan akal al-balik. Walaupun nanti di pembahasan fikih orang yang sengaja mabuk itu nanti ya tetap kena itu ya, ganjarannya sama dengan orang mukallaf. Maksudnya hukumannya. Wa kharaja bi idafati ila Allah ya, hitabullah kan didefinisikan hitabullah. Di sana hitabu ghairihi, hitabnya selain Allah. Nah, itu enggak dinamakan hukum ya. Wa inna ma wajabat taatur rasul was sayyid mathalan bi ijabillahi taala. Adapun kita wajib taat kepada rasul atau taat kepada pemimpin atau taat kepada sayyid, kalau budak tak wajib taat kepada sayyidnya kan, kepada yang punya. Itu perantara saja. Ya, perantara. Ya, karena rasul kan utusannya Allah ya. Jadi mau enggak mau kita harus taat kepada rasul ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ya. Jika kamu cinta kepada Allah harus cinta kepada Rasul. Apa? Harus mengikuti Rasul. Idhofah ya, mengidhofahkan kan di dalam menyandarkan. Iya. Kan di definisinya kan hitabullah. Ya. Hitabu ghairi fi'lil manusia tadi. Iya, hitabu ghairihi ya, hitabu ghairihi, bukan hitabnya Allah, hitabnya manusia. Maka itu bukan hukum. Nama wajibat atur Rasul wa Sayyid masalan bi ijabillah. Iya. Adapun kita wajib mentaati Rasul atau mentaati Sayyid masalah, atau mentaati budak, mentaati orang yang punya sayyidnya, karena itu Allah yang mewajibkan, Mas. Allah yang mewajibkan. Kita wajib taat kepada Rasul karena kita diwajibkan oleh Allah untuk mentaati Rasul. Iya kan? Iya. Atau bifi'lil mukallaf ya. Ya, dikeluarkan dengan ibarat fi'il mukallaf hitabullahi al-muta'alliq bidzatih.
hitopnya Allah yang berhubungan dengan zatnya sendiri, bukan berhubungan dengan pekerjaannya manusia. Wasifatihi dan sifatnya, wadawatil mukallaf dan zatnya mukallaf, wal jamadat atau berhubungan dengan benda-benda apa yang enggak bergerak ya, jamad ya. Allahu Allahu la ilaha illahu ya. Allahu la ilaha illahu itu berhubungan dengan dirinya sendiri. Ya, khalaqa kulli syai' ya. Allah khaliqu kulli syai'. Menciptakan segala sesuatu itu enggak berhubungan dengan mukallaf ya. Walaqad khalaqnakum, aku telah menciptakan kalian, itu enggak berhubungan dengan fi'il mukallaf. Yauma nusayyirul jibala, itu juga enggak berhubungan dengan fi'il mukallaf, maka itu bukan dinamakan hukum. Wabil iktida wa tahhir wa dadai ya, dan juga dikeluarkan dengan ibarat iktida wa tahhir wa dadai madlulun wa ma ta'falun. Ya, apa yang ditunjukkan oleh firman Allah wa ma ta'malun wa min qaulihi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun fa innahu ta'limu fil mukallaf la bil iktida. Ya, firman-Nya Allah kan Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ini kan berhubungan dengan pekerjaannya manusia kan ya. Allah menciptakan kalian dan pekerjaan kalian. Berarti berhubungan dengan pekerjaannya manusia, firman ini. Akan tetapi tidak ada iktidok, tidak ada perintah, tidak ada pilihan atau tidak adanya wadai di sini. Akan tetapi min haitsul ihbar bi annahu mahlukun. Akan tetapi Allah cuma mengabarkan saja, tidak ada perintah, larangan atau apa ya. Tapi Allah cuma mengabarkan saja dalam ayat ini bahwasanya kalian itu diciptakan oleh Allah dan juga pekerjaan kalian. Wala yata'allaq al-hitaq wa tawhid fi ghairil mukallaf. Ini pembahasan yang itu ya, kalau udah masuk sini ya. Saya pengen membahas sesuatu yang penting sebenarnya. Oh, ini membahas ini tadi. Membahas masalah hitop taklifi dan hitop wadai ya. Begini, saya kasih gambaran ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwasanya hukum itu kalau kita pilah ada dua ya. Jadi hukum taklifi yaitu hukum iktidha itu hukum taklifi. Hukum taklifi ini hukum yang langsung. Ya. Ada hukum wadai. Ada hukum taklifi, ada hukum wadai. Itu yang dimaksud khitabullah bi fi'lil mukallaf. Itu, ya. Bukan. Ya, bi fi'lil mukallaf. Taklif ya, taklif, ada hukum wadai. Kalau hukum wadai kan nggak harus dari fi'lil mukallaf, Mas. Makanya nggak dinamakan, makanya nggak dinamakan hukum taklifi ya. Taklif itu kan ya. Ya. Berarti secara garis besar al-hukum kitabullah bi fi'lil mukallaf atau ghairihi. Ya. Kitabullah ta'ala al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf. Bi fi'lil mukallaf iktidaan atau tahyiran atau bi amma atau bi a'am atau lebih umumnya. Umumnya berarti nggak mesti harus bi fi'lil mukallaf, ada kalanya dengan fi'lil mukallaf kayak zina tadi atau dengan yang lain kayak zawal tadi ya, zawalus syamsi. Jadi hukum itu kalau kita ringkas lagi ada dua ya. Hukum itu ada atau hitabullah ya, firman-Nya Allah itu ada dua. Hitab taklifi dan hitab wadai. Ya. Hitab taklifi ini hitab yang secara langsung. Hitab yang secara langsung. Misalnya ya, hukum-hukum asal ya. Hitab taklifi ini adalah hukum asal. Kita bisa katakan bahwasanya hitab taklifi ini adalah hukum asal. Kayak apa? Kayak sholat itu wajib. Puasa Ramadan itu wajib. Sholat witir itu sunnah. Wudhu itu wajib. Wudhu itu syarat sahnya sholat. Nah itu hukum asal, taklifi. Hukum taklifi. Ya, hukum taklifi. Nah, di dalam hukum taklifi itu biasanya ada hukum wadai. Diselingi dengan hukum wadai. Ya, diselingi dengan hukum wadai. Misalnya kayak sholat itu wajib kan, hukum taklifinya kan, hukum asalnya kan bahwasanya sholat itu wajib. Ya enggak? Ya. Nanti ada hukum wadainya, misalnya apa? Haid. Haid. Haid menjadi penyebab, haid menjadi apa? Mani ya, menjadi penyegah wajibnya
Wajibnya sholat. Wajibnya sholat. Ya. Ataupun nisab. Nisab menjadi penyebab wajibnya zakat. Jadi hukum taklifi itu tidak bisa berdiri kecuali dengan hukum wadai. Oke, siap. Ya, makanya di sini Mas, kalau kita melihat kelompok-kelompok yang khilafah itu ya, HTI, ya. Nah, itu mereka kan bilang gini kan ya. Saya ini praktek saja ya, agar kita tahu pengaplikasiannya ya. Hukum taklifi dengan hukum wadai ini kita lihat ya, mereka itu kan bilang kita itu nggak menerapkan hukum Islam. Kita nggak menerapkan hukum Islam. Kok nggak ada kayak kisos, nggak ada kayak apa namanya had, kayak gitu-gitu ya. Nah, kalau kita pahami ya, kalau kita pahami masalah ini ya, kisos wajibnya had, itu kan hukum apa itu? Hukum taklifi, hukum asal taklifi. Nah, ya, hukum taklifi. Tapi kenapa nggak diterapkan di Indonesia? Karena di sana ada hukum wadai ya, yang menyebabkan ada hukum wadai yang bersifat mani, pencegah. Yang mencegah diterapkannya kisos tersebut di Indonesia. Ya. Misalnya ya, apa pencegahnya? Pencegahnya apa? Misalnya pencegahnya itu orang Indonesia ini masih banyak yang awam, atau orang Indonesia ini lemah imannya, ya, sehingga nanti kalau diterapkan hukum kisos ini diterapkan, maka nanti orang-orang lari semua dari Islam. Maka ini menjadi mani, pencegah daripada diwajibkannya diterapkannya hukum taklifi. Ya. Ini bukan kata saya ya, bukan saya yang membuat contoh ini, tapi itu penjelasannya dari Syekh Abdullah bin Bayyah. Syekh Abdullah bin Bayyah ini ulama dari Mauritania, ya, beliau itu mendunia sekali, ya, mendunia sekali, sangat terkenal sekali, ya. Beliau ini terkenal dengan fatwa fikih aqliyat, fikih minoritasnya. Ya. Jadi bukan kita nggak mau yakini bahwasannya kisos itu nggak wajib, enggak. Kisos itu tetap wajib. Tapi di sana ada mani yang menyebabkan kisos itu tidak bisa diterapkan. Sebagaimana sholat itu wajib. Tapi apakah orang haid itu wajib sholat? Tidak. Enggak, karena di sana ada mani. Ada yang mencegah diwajibkannya sholat tersebut. Nah, misalnya saya punya harta, misalnya 1 M. Tapi di lain sisi, harta saya sudah pakai nisab kan, sampai nisab. Oh, ada sebab ya, ada hukum wadainya sebab. Ya, sampai nisab ya, sebab nisab menjadi sebab wajibnya zakat, saya wajib zakat. Akan tapi di lain sisi saya punya utang. Punya utang 2 M. Nggak bayar. Nah, ya makanya kan di dalam fikih kan dikatakan adainu, kecuali mazhabnya Imam Syafi'i ya, ada penjelasan sendiri mazhabnya Imam Syafi'i gimana masalah utang ya. Yang penting kita ikut yang secara umum saja. Al-dainu sababun maniun liwujubis zakah. Hutang itu menjadi pencegah daripada wajibnya zakat. Jadi karena mani ya tadi intinya. Karena mani. Apakah ketika itu saya wajib zakat? Enggak. Tapi apakah zakat enggak wajib ketika itu? Wajib, tetap wajib. Akan tetapi karena ada mani yang ada dalam diri saya, makanya saya enggak wajib untuk zakat. Sebagaimana tadi perempuan, ya, ada mani di sana, dia punya haid, maka dia wajib zakat. Apakah sholat enggak wajib ketika itu? Tetap wajib. Tapi khusus untuk perempuan tersebut enggak wajib. Bukannya sholat itu enggak wajib. Nah, kita itu harus memahami kayak gini-gini. Nah, itu namanya hukum taklifi, hukum wadai. Kalian nanti kalau udah menguasai usul fikih ya, kalian bisa bacanya bisa baca kitab-kitabnya kayak ulama-ulama kontemporer yang keren-keren itu, ahli usul itu ya, fikih-fikih minoritas itu, kayak punyanya Abdullah bin Bayyah, Yusuf Qaradawi, saya Putih.
Ya, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Budi. Itu keren-keren itu kitabnya itu. Kalian baca kitabnya beliau itu, kalian akan terbuka. Pengetahuannya bakal. Tapi membaca kitabnya beliau itu ya disyaratkan harus paham usul fikih. Nah, kalau kalian baca kitabnya Abdul bin Bayyah, terus kalian nggak paham hukum taklifi apa, hukum wadai apa ini, nggak paham kalian. Ya, jadi itu pentingnya nanti kita belajar usul fikih. Kita lanjutkan ya, kurang sedikit lagi, ya. Kurang sedikit lagi, nggak apa-apa ya. Selama masih ada mood ya kita lebih-lebihkan waktunya, nggak apa-apa. Wala yatalaq kitab at-taklifi bi fi'li ghairil mukallaf. Kitab taklifi itu tidak berhubungan dengan pekerjaannya ghairul mukallaf. Wala yatalaq kitab taklifi bi fi'li ghairil mukallaf. Bi fi'li ghairil mukallaf ya. Kitab taklifi itu tidak berhubungan dengan fi'il mukallaf ya. Kitab taklifi tadi itu tidak berhubungan dengan fi'il mukallaf, semuanya berhubungan dengan mukallaf. Ya, kayak aqimus shalah atau zakat. Wa waliyuhu mukhatabun bi ada'i ma wajaba fi malihi minhu. Ya. Nah, adapun ketika dia kecil, misalnya ada anak kecil merusak barang orang lain, anak kecil tersebut belum mukallaf. Nanti gimana yang bayar? Yang bayar ya walinya, orang tuanya. Ya, atau orang tuanya yang bayar dengan apa? Dengan hartanya anak kecil itu. Misalnya anak kecil itu banyak hartanya, punya warisan banyak, dan ayahnya meninggal. Ya diambilkan dari hartanya, tapi yang bayar nanti walinya. Ya, kama yukhatab sahibul bahima bidhamani ma'atlafathu haitsu farrata fi hifdhiha. Ya. Ya, seperti sebagaimana sahibul bahima, orang yang mempunyai hewan peliharaan, ketika hewannya itu merusak, maka dia wajib membayarnya. Padahal yang merusak kan nggak mukallaf, yaitu hewannya. Tapi kan hewannya punya siapa? Ya berarti kan dia yang kena taklif, orang yang punya yang kena taklif. Karena dia gagal untuk menjaganya. Litanazzuli fi'liha ina idzin manzilata fi'lihi. Karena nanti pekerjaan hewan tersebut ya menempati tempat pekerjaannya pemiliknya ya. Jadi pekerjaannya hewan itu sama dengan pekerjaan pemiliknya. Jadi apa yang dilakukan oleh hewan dirusak oleh hewan tersebut itu sama saja itu dilakukan oleh pemiliknya. Wasihatu ibadah sobi kasolati al-watab alaih. Adapun sahnya pekerjaannya anak kecil ya, ibadahnya anak kecil, misalnya anak kecil yang udah tamyiz tapi belum balik ya, itu kan sah. Dia sholat misalnya, dia belum balik kan, belum ada kewajiban kan, karena belum balik. Tapi dia sholat, apakah sah atau enggak sah? Ya, dia berpahala, ada pahalanya. Laisa li annahu ma'muran biha, tapi dia mendapatkan pahala itu bukan karena dia itu diperintahkan oleh Allah. Bagaimana di dalam balik itu kan memang diperintahkan. Bal liyata'addaha fala yatrukuha. Akan tetapi agar dia senang dengan mendapatkan pahala sehingga dia terbiasa dengan sholat, sehingga nanti ketika besar dia tidak meninggalkannya. Jadi untuk edukasi saja. Ya, diiming-iming anak kecil sejak kecil dilatih sholat agar nanti terbiasa. Wa bima taqarrar ulima anna hitab al-wada'i hukmun syari'un muta'arraf ya. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya hitab wada'i adalah hukum syariat yang muta'arraf, yang saling diketahui ya oleh para ulama usul. Wa huwa mahtarahu Ibnu Hajib, itu yang dipilih oleh Ibnu Hajib, khilafan lima jaru alihil asl ya. Khilafan beda lagi dengan apa yang dipaparkan oleh Imam Subki dalam Jamal Jawami'nya. Wa dzalika li annahu la yu'lamu illa biwada'i syari'. Nah, karena apa? Karena hitab wada'i itu tidak diketahui kecuali dengan peletakannya syariat. Kal hitab at-taklifi itu sama. Balki la innahu la hajata li dzikrihi. Bahkan dikatakan ya bahwasanya tidak perlu untuk menyebutkan hitab wada'i karena hitab wada'i itu sama dengan hitab taklifi gitu loh. Sama-sama diletakkan oleh syariat, sama-sama diletakkan oleh Allah. Jadi nggak perlu dipilah-pilah kayak gitu. Katanya yang punya Jamul Jawami ya, yang Jamul Jawami. Ya, udah hilun fil iqtida wa tahyir itu sama dengan masuk ini dalam perintah, larangan ataupun mubah itu bisa masuk semua ya. Makanya itla makna liqauni zawal sama li wujubi illa ijabah indahu. Karena apa? Karena ketika kita mengatakan bahwasanya tergelincirnya matahari itu menjadi sebab diwajibkannya sholat, itu bukan endingnya apa? Endingnya kita tetap wajib sholat zuhur. Sholat zuhur itu apa? Hitab taklifi. Jadi apa doa gitu loh. Makanya katanya Jamul Jawami ya, Imam Subki, Tajuddin Subki itu nggak perlu kita membahas wada'i ini. Maksudnya nggak perlu disebutkan di sini, dipilah-pilah, dibagi gitu, nggak perlu.
Wala likauni toharo sarton lil iqdam alal be illa ibahatul iqdam indaha wa tahrimuhu inda faqdiha. Ya begitu juga ya. Apa tak toharoh ya, apa sucinya atau bersihnya atau sucinya barang dagangan tadi menjadi syarat diperbolehkan, apa menjadi syarat untuk bisa melakukan be, kecuali di sana kita boleh ketika barangnya suci boleh diperjualbelikan, ketika nggak suci maka haram untuk diperjualbelikan. Ya, sama saja, ending-endingnya sama. Wakil ini oleh hukum ada yang mengatakan wadai ini, hukum wadai ini bukan hukum secara hakikat. Li'annahu laisa bi insya, karena dia itu bukan insya. Paham insya ya? Ada insya, ada khobar, ada insya. Kalau khobar itu kan memberitahu ya, Muhammad lo berdiri, itu khobar. Kalau insya itu perintah, doa, larangan, itu insya. Malah ya tamilu asidak wal kadib, itu namanya. Iya, insya ya. Tidak bukan ya bukan pemberitahuan ya. Karena itu bukan insya, akan tapi khobar itu adalah memberitahu antara tubi athari hadil umur alaiha. Ya, itu cuma pemberitahuan bahwasannya tarot tubi efek daripada permasalahan ini kepada permasalahan yang lain, misalnya kayak zawalus syamsih, tergelim matahari, itu berefek kepada wajibnya sholat. Itu cuma pemberitahuan saja. Qala al-Birmawi, Imam Birmawi mengatakan laisa lihadzal hilaf kabirul faedah bal huwa lilaful lafdhiyun. Akan tapi perbedaan masalah apakah ini ini hilaf lafzi ya, ini hilaf lafzi, tidak ada faedahnya. Hilaf lafzi itu ya kodhoai gitu loh. Ya misalnya saya perbedaan pendapat dengan Mas Ahmad. Mas Ahmad bilang Surabaya loh itu utara ada di utara ya. Ya, Mas Ahmad bilang Surabaya, saya bilang Surabaya loh ada di selatan. Bahkan Mas Ahmad ada di Sidoarjo, saya ada di Gresik. Ya sama saja, maksudnya hilafnya itu nggak ada faedahnya, yang sama. Ya. Maksudnya kayak biratun faedah kan? Iya, maksudnya hilafnya itu cuma lafzi saja. Ya. Iya. Hilafnya kecil. Hilaf lafzi nggak ada faedah, yang nggak ada efek yang bisa merubah hukum gitu Mas. Cuma hilaf lafzi saja. Misalnya saya bilang ya, Darul Mustafa itu atau Surabaya itu ada di Jawa Timur. Mas Ahmad bilang seperti itu. Saya bilang Surabaya itu ada di Indonesia. Itu ada faedahnya nggak kita debat masalah kayak gitu? Nggak ada. Ya makanya nggak ada, kayak gitu intinya ya. Itu pada itu hukum, itu bukan hukum, gini yes. Waduh. Wa idza thabata anal hukma hitabullah, jika kita sepakat di sini, sudah mengetahui di sini bahwasanya hitabnya Allah itu bahwasanya hukum itu adalah hitabullah, fala yudrakul hukmu illa min Allah, maka hukum itu tidak bisa dipahami kecuali dari Allah. Fala yudrakul aqlu syai'an mimma ya'ti min anil mu'tazilah al mu'abbar an ba'dihi bil hasani wal qubi makna al-ati 'alal athar. Maka dari sini kita bisa berkesimpulan bahwasanya hukum itu tidak bisa dipahami kecuali dari Allah. Maka apa yang dipahami oleh Mu'tazilah bahwasanya hukum itu bisa ditangkap dengan akal, itu salah. Nanti akan dijelaskan ya, besok insya Allah kita akan membahas ta'riful hasan wal qubh. Ini Mu'tazilah ini mendefinisikan sesuatu yang bagus itu kita bisa pilih dengan akal kita ya, berarti kita bisa sifati dengan hasan. Yang buruk itu bisa kita disifati dengan qubh, jelek. Dalam artian nanti kalau hasan ini wajib untuk kita lakukan, kalau qubh itu wajib untuk kita tinggal. Ya seperti itu sih. Oke, ada pertanyaan Mas? Nggak ada, Ustaz. Ana terkait program Ustaz. Besok ngaji Ustaz ya? Libur. Nggak apa-apa Ustaz, libur aja dulu. Apa? Sabtu Ahad nggak apa-apa Ustaz, libur dulu. Iya nggak apa-apa. Tapi seandainya ada ngaji, misalnya kalau saya nganggur, kalau seandainya ngaji, antum gimana? Ada pekerjaan? Ya. Mas Ahmad? Kapan tadi? Sibuk?
Hari apa? Ya, Jam segini datang. Sabtu. Ya, jam Iya, jam seginian lah. segini. Oh, Sabtu anu Kayaknya Ustaz, ini masuk sama. kuliah Ustaz. Oh, ya udah berarti kita liburkan aja Sabtu ya. Ya kalau Ustadz mau ini jam santuy gitu. Jam berapa gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti yang lain kalau nggak bisa ya bisa lihat rekaman ya. Ya Ustaz, record. Kabarin Oke. aja Tat. Tadi Iya, saya siap. baru tahu Tat. Jam 9:10. Ada ngaji. Oh iya. Kira Iya. masih tahu. Di sini ada pertanyaan teman-teman. Belum Ustadz. Oke, kalau nggak Antum ada libur pertanyaan, kuliah Tat. iya masih libur Mas. Oh, iya. Ya. Yang perlu dipahami teman-teman kayak tadi itu ya, hitop tak sama itu harus paham. Iya. Karena skemanya disebut tahlil HTI itu kan masalah. Jadi kalian harus paham ya kayak gitu-gitu supaya nanti bisa. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.